Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus mushola Nur Syafaat yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, para orang tua baik yang di dalam ataupun yang di luar, yang laki-laki atau yang perempuan, hadirin dan hadirat umat Nabi Muhammad, calon penghuni surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama mengucapkan alhamdulillah. Lebaran sebentar lagi, berapa hari lagi? Masih jauh. Kita alhamdulillah sudah 6 hari, 7 hari, 7 hari berpuasa. Sekarang malam ke 8. Berarti kan lebaran masih lama. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah, masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, sehingga di masjid ini, di mushola ini penuh sampai belakang. Emang segini-gini ini mushola hampir keluar-luar. Alhamdulillah. Pertanda kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tua-tua harus lebih banyak bersyukur. Kenapa? Karena tahun ini masih diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jangankan yang tua, yang muda tahun depan belum tentu ketemu sama Ramadan, betul? Belum tentu, karena umur gak ada yang tahu. Umur dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita nikmati kesempatan yang Allah berikan, kita syukuri kesempatan yang Allah berikan. Kita telah diistimewakan oleh Allah berjumpa dengan bulan istimewa, bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disadari atau tidak, selama Ramadan ini banyak yang kurang dari diri kita. Ya, yang pertama kurang makan, kurang minum, betul nggak sih? Betul aja. Coba timbang. Karena memang bulan Ramadan Allah ajarkan kita untuk mengurangi makan dan minum yang tadinya 4 kali, 5 kali, minimal 3 kali. Sarapan dulu dibuncil, kalau nggak manimo. Pagi tuh, siang makan siang, makan sore, makan malam, belum kalau di ronda makan lagi. Belek. Artinya bisa 4 kali, 5 kali kita makan selama Ramadan. Allah ajarkan kita 2 waktu makan. Bahkan kalau mau jujur, kenikmatan dunia ditakar dengan begitu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 butir korma, seteguk air, udah kenyang belum? Belum. Lontong 3, ya, bakwan 2, kolak sepiring, apa lagi? Risol, ya, kerupuk mie belum masuk. Itu belum ketemu nasi tuh. Padahal Ramadan Allah sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita
untuk supaya lebih mengurangi makan dan minum dengan alasan agar kita bisa merasakan orang yang setiap hari merasakan lapar ketika dia mau makan saat berbuka nggak ada yang bisa dimakan. Kalau kita kan walaupun puasa nahan lapar, nahan aus, jam 4 udah keliuran ngabuburit, kira-kira beli apanya hari ini kan? Alhamdulillah masih Allah kasih rezeki, masih Allah kasih kesempatan kita walaupun puasa masih punya kesempatan untuk mencari makanan yang bisa kita makan. Yang sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita kurangin makan. Ya, buktikan dengan apa? Gesper, kendor nggak? Saya alhamdulillah bangun tidur, saya langsung ketimbangan. Timbangan badan tuh 45. Saya baru sadar baru 1 kaki. Begitu 290. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Ramadan mengajarkan kita kurangi makan dan minum, lebih perhatikan orang yang setiap hari kelaparan. Maka alhamdulillah saat Ramadan empati, simpati, solidaritas manusia sesama kita semakin tinggi. Ada takjil on the road, ada sahur on the road, manusia gerobak nggak susah tuh cari makan selama bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan susah juga. Ini yang pertama, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan hadirnya Ramadan Allah ingin kita kurangi penyakit. Penyakit apa? Yang pertama, penyakit di badan kita. Karena kata Nabi, somo tasiu, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Orang yang sakit mah kalau bulan puasa itu lebih sehat lambungnya. Orang yang asam urat saat bulan puasa asam uratnya sembuh karena jarang makan kangkung gitu. Ya. Yang kolesterolnya sembuh asalkan puasanya mengikuti cara Nabi, enggak berlebihan saat berbuka. Karena sebetulnya itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, somutasiu, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Sampai ahli ya kesehatan dari Rusia melakukan penelitian terkait dengan apakah benar puasa bisa bikin sehat. Dia uji cobanya dengan tikus. Tikus dikandangin, tikus 1, tikus 2, tikus 3. Tikus pertama nggak dikasih makan, mati. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Tikus kedua di kandangnya dipenuhi dengan makanan. Gimana kira-kira tuh tikus? Nggak pernah berhenti makan, nggak bergerak, berhenti makan, berak, tidur di situ. Ya? Akhirnya tikus itu sehat apa enggak? Enggak. Makan terus tiap hari. Akhirnya tikus itu dalam waktu singkat juga dia mati. Padahal banyak makanan. Tikus yang ketiga dikasih makan secukupnya. Hari ini dikasih makan, besok enggak. Hari ini dikasih makan, besok enggak. Ternyata tikus ini usianya panjang. Akhirnya orang Rusia ini, peneliti ini mengumumkan dirinya masuk Islam karena dia takjub dengan hadis Nabi, puasalah maka kamu akan menjadi sehat. Jadi puasa bisa bikin sehat sebetulnya. Oh enggak Ustaz, bikin batuk, lo makan gorengan dulu. Enggak Ustaz, puasa bisa bikin mecek, lo buka puasa jangan yang pedas-pedas. Sebetulnya di kita juga masalahnya. Penyakit apa lagi? Allah dengan puasa ingin mengurangi penyakit dalam diri kita. Selain penyakit fisik juga penyakit hati, penyakit batin. Sebelum Ramadan kita datengin orang-orang, kita datengin tetangga, kita datengin orang tua, kita minta maaf, kita minta doa restu.
Begitu datang Ramadan kan sebelum Ramadan, ya sebelum Ramadan kita datengin tuh orang tua kita, datengin tetangga kita, minta maaf kalau ada saleh-saleh kate. Bagaimana dengan selama Ramadan? Bisa jadi bikin salah lagi. Oleh karenanya selama Ramadan kita disuruh jaga hati dari hasad, dari dengki, dari iri, dari sombong. Karena hakikatnya yang berpuasa bukan cuma mulut dari lapar dan haus, tapi juga berpuasa dari mulut dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang menggibah, kata-kata yang menyakiti hati orang. Stop. Karena itu penyakit hati. Jadi selama Ramadan Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengurangi penyakit di dalam diri kita, yaitu penyakit fisik dan juga penyakit hati. Yang ketiga, dengan Ramadan Allah ingin kurangi apa ya? Kira-kira tidur. Sebetulnya kita disuruh kurangi tidur dengan Ramadan. Biasanya yang jam 8 udah pada tidur, ini hari belum bisa tidur. Kenapa? Harus terawih. Yang biasanya subuh belum bangun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bangun sahur. Kalau belum bangun juga keliling sahur, apalagi di sini tuh. Di sini begitu nggak sih masih ya? Apalagi kalau pakai kaleng rombeng, udah nggak bisa tidur tuh. Mau lo pengen tidur, mau nggak pengen tidur, nggak pengen bangun, tetap terbangun. Kenapa? Karena memang puasa kita disuruh bukan banyakin tidur, tapi banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam meskipun udah terawih, kalau bisa bangun 2 rakaat. Bangun 2 rakaat aja. Banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asarihum yastaghfirun. Di waktu menjelang sahur perbanyakin istighfar. Karena istighfar satu menghapus dosa, yang kedua menarik rezeki. Kunci supaya kita banyak rezeki sebetulnya selain dari sedekah. Sedekah itu narik rezeki juga. Selain dari sedekah, perbanyak istighfar. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Yang pertama, kurangin makan dan minum ya, supaya badan lebih sehat. Yang kedua, kurangi penyakit fisik dan penyakit non fisik, penyakit hati. Yang ketiga, kurangi tidur, perbanyak ibadah. Walaupun kata Nabi, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wah, alasan kata Ustaz, tidurnya orang puasa ibadah, masa kita disuruh kurangi tidur. Akhirnya yang terjadi tidur dan tidur. Kalau kita ingin mendapatkan takwa kepada Allah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, perbanyak berdoa, perbanyak berzikir, bukan perbanyak tidur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa tuqarib billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.